dipecah kayak yang itu belum begitu bau. Setelah bener-bener pecah banget, ternyata tuh aku kaget dong Mas, keluar kayak apa sih namanya, rambut, benang sama peniti sama silet. Dari situ semakin digosok gini kan, agak digosok tuh perutku tapi nggak nempel, tangannya nggak nempel. Ngambang gitu sambil digosok kok keluar asap sedikit dulu pertama. Halo Sobat Mistis, masih bersama di channel kita ini, channel nge-review mistis, obrolan ngeri berbau mistis. Saya di sini host substitution, pengganti si Mas Mimo. Saya si Rosireng, karena Mas Mimonya sendiri lagi ada tugas pekerjaan. Jadi untuk video kali ini saya menjadi hostnya. Dan video-video di channel lalu saya jadi narasumber di sini. Nah, kita langsung aja ya. Kita narasumber kali ini tuh seorang wanita. Dia juga konten kreator di YouTube, YouTuber Semarang. Namanya Mbak Naomi. Halo. Halo Mas. Channel kamu apa namanya, Nom? Naomi D Official. Nah, Instagramnya sekalian. Instagramnya Naomi_DE. D sama E. Dan di channel review mistis ini kan kamu mesti duduk di sini punya pengalaman mistis. Ya, Pasti. kan? Se-ekstrim apa itu mistisnya? Nek menurutku ekstrim banget sih Mas. Karena santet ya, mungkin ya. Oh, berarti kena santet ya? Non medis. Bisa ceritain nggak awal mulanya dulu gimana kok bisa sampai kena santet? Ada orang yang nggak suka sama kamu atau banyak cowok yang suka sama kamu lalu kamu tolak semua? Ya mungkin itu sih ya. Enggak sih. Awalnya itu kan aku kerja di salah satu toko roti di Semarang. Terus karena saya kan single parent nih Mas, otomatis kan harus cari nafkah buat anak gitu kan. Kebetulan waktu itu selisih baru berapa bulan cerai kan. Setelah ngelahirin? Enggak dong. Selisih berapa bulan cerai, yaitu anak udah umur 3 tahunan. Terus kerja di situ kayak yang ada cowok nih. Ya cuman kan aku enggak nuduh ya orang itu apa enggak. Cuman kan ini awalnya awalnya kan ada cowok yang deketin aku. Itu deketin secara silaturahim pertemanan? Lebih sih karena akunya kan ilfil ya. Ya mungkin dari awal situlah ada cowok yang Sebentar, itu cowok suka sama kamu tuh? Ya kan dia udah bilang sendiri. Oh, pernah kamu perasaannya? Pernah, cuman kan aku kan waktu itu di bagian packing toh Mas. Bagian packing kan Masnya itu deketin aku terus gitu kan. Lah kan lagi kerja juga kan, ngapain gitu loh. Terus akhirnya Masnya bilang nih ada rasa sama aku dan pengen serius, cuman kan akunya belum pengen toh Mas. Pola karena mungkin kamu baru mengalami apa ya, percintaan. Karena ya kan tetap fokusku tetap pengen kerja dulu lah. Dulu karena kamu single parent dan mencukupi kebutuhan anak sendiri. Oh ya, kamu asalnya dari mana? Aku sih asalnya Gubuk Mas. Oh, berarti kamu ke Semarang itu merantau? Ngerantau. Kerja di sini. Baru pertama kali kerja di Semarang. Itu baru banget. Baru pertama kali di Semarang mendapatkan pengalaman yang gak enak. Tak enak banget. Nah, terus sampai kok usah kamu kena santet, itu awal mulanya gimana? Apa yang kamu
rasain? Lah itu tadi toh kayak kerja di toko roti itu tadi kan Mas. Terus eh, barengan sama aku lagi datang bulan. Cuman awal-awalnya tadi ya mungkin ada cowok kali ya yang aku sih ngerasa nolaknya sih baik-baik aja, nggak yang kasar gitu, nggak. Oke, berarti oke lah, ini kita anggap cowoknya sudah selesai lah. Udah selesai Yang lah. tadi perasaan lalu kamu tolak, ya kan? Pasti secara baik-baik kan, nggak secara kasar kan? Enggak. Ora tak dupak enggak sih Mas. Ya, contohnya kamu mau ngungkapin kata-kata menolak gimana? Pasti bagus kan? Bagus sih, aku bilang Mas, aku tuh pengen fokus kerja buat anak. Aku bilang kayak gitu. Oke, setelah itu kamu kerja kebetulan haid. Kerja udah itu kan sekitar 5 tahunan yang lalu lah. Kerja baru beberapa bulan gitu kan. Terus aku lagi datang bulan itu normal ya, nek cewek datang bulan sakit perut tuh paling mentok ya 2 hari lah, 2 hari paling udah sembuh. Itu tuh masih 3 hari, udah masuk 3 hari sampai selesai datang bulan kok masih sakit perutku. Sakitnya itu sakit haid atau Lebih dari sakit haid. kayak nyeri, soalnya kan aku udah cewek nih ya. Awalnya sih masih sakit Nyeri, biasa aja, nyeri biasa aja. Cuman sing tak rasake ya Mas, makin kesini kok sakit itu tambah gitu loh. Tambah nyeri banget sampai ke ulu hati. Kadar sakit yang kamu rasakan itu levelnya naik. Levelnya naik kan. Terus kamu izin kerja berarti? Enggak, itu masih kerja. Strong Mas, banget ya. iya. Nah, terus? Yo demi anak sih ya Mas ya. Sih. Udahlah, datang bulan selesai kok masih sakit. Ya udahlah, aku positive thinking ya, mungkin aku asam lambung karena aku kan punya asam lambung gitu loh Mas. Kayak gitu pikirku. Terus makin kesini tiap malamnya yang panas. Itu berarti sakit yang kamu rasakan itu udah berapa hari? 5 harian ya? Berarti kan? Lebih kan 5 aku hari selesai head itu Selesai kan 2 6 hari lah. enggak 6 hari. 6 hari hari. itu baru bersih banget, itu 6 hari. Tapi itu sakitnya nyeri masih ada. Masih ada. Seminggu lebih. Terus kayak temenku bilang mau nek rak kuat toh periksa aja lah wes ke dokter, bilang gitu. Enggak kok masih kuat. Ya udah, karena aku pikir kan datang bulan kebarengan asam lambung, pikirku kan gitu. Tapi kok makin kesini selesai datang bulan masih sakit. Yang aku heranin kan di situ Mas. Akhirnya ke rumah sakit dong. Masih ke klinik dulu deh. Ke klinik kan ke dokter umum tok kan. Terus aku bilang rasa sakitku gini soal nyeri sama sakit yang lain, tapi nyeri headnya datang bulan udah selesai tapi kok masih sakit ya dok, aku bilang gitu. Ya udah Mbak, ini saya kasih obat pereda nyeri aja waktu itu sama paracetamol karena tiap malam kan panas. Karena dokternya nggak punya alat yang lebih, karena dokternya bilang buat USG, karena dokter umum kan nggak ada alat yang lebih kan. Cuma ngasih resep. Dokter nyaranin buat USG. Terus selisih 1 hari karena aku kan pengen tahu nih kenapa sih kok perutku sakit gitu loh. Tapi itu obat udah kamu minum belum? Udah. Setelah berapa hari? 2 hari, selisih 2 hari. Nggak ada. Di medis gak ada perubahan, tetap kamu malah semakin sakit ya. Dan tiap malam masih panas gitu kan. Panasnya masih. Oke. Dan anehnya lagi itu aku makin curiganya kok panasnya malam gitu loh Mas. Meskipun aku orang awam kan agak sedikit denger lah soal hal santet itu, kayak gitu kan. Terus berobat ke yang kedua kali dokter, karena aku ingat sama dokter yang pertama kan nyaranin masih di medis, nyaranin buat USG itu toh. USG dokter kedua, disitulah diperiksa sama dokternya itu bilang nek nggak ada penyakitnya. Sampai di situ tuh aku debat sama dokternya. Berarti itu sempat di USG, itu nggak ada gejala-gejala di medis ya, sakit mah kah atau kena diare atau dan sebagainya? Nggak ada, dokternya cuma bilang ini belum makan aja Mbak kamu, kayak gitu. Padahal aku sempat bilang sama dokternya, dok nggak mungkin dong kalau saya belum makan. Emang saya periksa kesini emang belum makan, tapi posisi rasa sakitnya yang paham kan saya. Aku sampai bilang kayak gitu. Dan itu pun rasanya itu bener-bener lebih dari asam lambung gitu loh, kayak ketarik gitu loh Mas. Lebih pokoknya lebih banget. Napas sedikit aja itu udah alhamdulillah. Terus akhirnya
dokternya kan mungkin karena medis ya, emang di medis nggak ada penyakit apa-apanya gitu kan. Terus akhirnya Itu udah resep lagi. itu kasih Resep lagi, kamu terus. nyeri perut kasihnya. Ambil obatnya kamu minum lagi. Tak minum lagi. Ya udahlah, aku nunggu hasil obat dulu lah, sehari 2 hari lah mentok. Masih sakit, nggak ada efeknya lah, Ada efek kesembuhannya ya. nggak ada sama sekali. Jadi di medis kamu sudah mencoba 2 kali dokter, ya kan? Ya, kamu sudah mencoba minum obat, cuma rasa sakitnya itu masih kamu rasakan. Masih. Terus langkah berikutnya, kamu periksa kemana lagi atau kamu biarin itu penyakit? Enggak, kayak aku pasti bingung ya Mas ya. Masih bingungnya gini. Penasaran? Kenapa sih ini kok aku ya? Karena dari keluargaku sendiri kan sebelumnya ada yang udah pernah kesantet juga, budeku kan. Aku kayak yang flashback ke situ aja. Maksudnya Kamu jadi dari 2 dokter itu nggak ada perubahan, terus kamu apa jangan-jangan aku santet? Kamu berpikir kayak gitu? belum berpikir ke santet, berpikir ke cuman santet, mau mencoba buat non medis gitu. Oh, non medis ke apa berarti ya? Ke orang Spiritual. apa ya? Spiritual kayak gitu. Karena aku ngelihat sendiri dari budeku itu tadi kan, kepalanya sakit tapi di CT scan semuanya itu nggak ada penyakitnya. Nah, aku dari belajar dari situ gitu loh. Udahlah, obat itu dokter yang kedua masih nggak ada respon apapun di tubuh ini kan, terutama di perut kan. Terus akhirnya udah berangkat kerja lagi itu, berangkat kerja, ketambahan temen. Kerja sambil menahan rasa sakit. Temen itu kayak yang bilang tuh gini, Now kok ada yang ngikutin kamu ya, cuma bilang kayak gitu. Ya kan aku orang awam kan nggak paham kayak gitu-gitu kan Mas. Tim secara gimana nih? Secara goib. Oh, kasat. Secara kasat mata lah. Terus aku tanya, itu kan security di tempat kerjaku kan. Loh Pak, masa sih Pak? Aku cuma gitu toh. Mbak bilang gitu. Ya wes lah, aku kan percaya Mas sama kayak gitu. Terus ketambahan lagi malamnya itu temanku bilang, "Loh Now, kok wajahmu pucat banget," bilang gitu. Terus kok kayak dudu awakmu gitu loh. Mosok sih? Ya udahlah, karena nggak percaya banget aku sama hal kayak gitu tuh loh Mas. Wes, dan akhirnya masukan-masukan itu kan aku pasti mikir gitu lah Mas ya. Duh, kok sing tak rasa kayak gini ya, maksudnya perutku sakit terus malam mesti panas dan udah tak USG nggak ada penyakitnya gitu kan. Dan akhirnya aku nemuin temanku, karena temanku sebelumnya udah pernah cerita soal goib juga lah, pernah kesurupan gitulah intinya lah kayak gitu. Terus dibawa ke alternatif Semarang. Terus deh aku datengin dulu temanku karena keinget ceritanya gitu loh Mas. Tak datengin temanku, aku cerita soal aku udah USG ya Mas, kok nggak ada penyakitnya ya. Awakmu tahu tempat alternatif nggak? Karena aku kan nggak tahu tempat alternatif gitu loh Mas. Karena kamu pendatang juga. Karena aku pendatang dan delalai kelingan sama ceritanya temen gitu kan. Oh ya udah Mbak, tak antar ke Pak di siapa dulu namanya lupa gitu kan. Pak inilah misalkan lah, daerah Semarang bilang gitu kan. Oh ya udah Mas, udahlah datang. Waktu itu habis maghrib lah aku kesana. Udah janjian habis maghrib. Datang tapi dengan syarat aku suruh bawa kayak telur kampung, itu suruh bawa 3. Berarti kalau kamu baru datang suruh bawa telur itu kan aneh. Berarti temanmu sudah ngerti nih kalau orang yang mau ke sana suruh bawa syaratnya ini. Karena sebelumnya kan temanku minta foto, katanya bayar foto dulu gitu loh buat di Terawang, katanya kan kayak gitu loh Mas. Gitu kan, dulu. Berarti itu temanmu kenal sama si orang spiritual itu ya. Coba di cross check lewat info dulu nih. Oh iya benar nih kayaknya udah beres nih. Terus kamu ya udah bikin janji, bikin jadwal. Beliau suruh bawa syarat itu ya. Telur sama apa lagi? Telur tok sih bawanya. Telur ayam kampung. Yang beras 3 butir. 3 butir. Udah sampai ke tempat spiritual. Datang ke sana sama temen, habis maghrib lah. Ketemu sama bapaknya. Kayak perasaanku sendiri itu, aku lihat bapaknya itu nggak berani gitu loh. Kayak menolak buat udahlah, mesti nggak usah berubah gitu. Itu kayak dalam kayak yang ada bisikan-bisikan kayak gitu. Cuman kan aku kayak yang
berontak karena aku pengen atau memang psikologismu kayak nggak percaya atas hal-hal kayak gitu? nek psikologis sih percaya nggak percaya aku percaya mas, karena ketambahan USG kan nggak ada penyakitnya nih. Datang ke situ yang bisikin kamu tuh Mungkin ya. apa nggak mantap sama orangnya? Enggak belum. Kalau mantap sama orangnya kan Mantap sama orang spiritual itu. mantap, aku mantap. Terus berarti itu bisikan apa ya? Kurang tahu. Soalnya aku lihat bapaknya itu kayak nggak mau gitu loh. Takut. Takut. Oh. Pertamanya takut, terus kayak yang aslah apa aku balik wae ya gitu loh. Kayak gitu. Cuman kan aku balik lagi, aku harus sembuh nih karena aku ada anak gitu loh mas, yang harus tak nafkain gitu kan. Terus udah sama bapaknya masih ngobrol-ngobrol. Ya udah mbak, itu cuman di ruang tamu aja, ya di rumah biasa gitu kan, di ruang tamu. Terus bapaknya minta telurnya tadi yang tak bawa. Bapaknya sih baca ayat-ayat Al-Quran sesuai di anjuran Islam gitu. Cuman selebihnya kayak baca apa aku kurang tahu. Cuman kalau ayat Al-Quran kan aku paham gitu loh mas. Telur itu tuh diusek-useknya di punggung, di bagian yang sakit tapi yang nusuknya di punggung gitu loh mas. Kayak gitu. Tapi aku masih bajuan. Itu di punggung itu berarti kamu merasakan sakit juga? Iya, ngerasain sakit. Isi itu bapak yang spiritual itu tahu yang sakit mana, langsung megang punggungmu atau kamu cerita sakit di daerah itu? Enggak, bapaknya pertama nanya dulu tau. Nanya. Mbak, sakitnya itu yang sebelah mana? Terus rasa sakitnya tuh gimana aja? Ya udah aku ceritain detail. Tiap malam panas pak, tapi anehnya itu kenapa hanya malam tok panasnya gitu loh. Nek misal aku demam kan secara logika pun aku demam seharian full dong gitu loh. Dan itu pun siang, aku tuh siang baik-baik aja karena aku nggak panas, cuma nahan rasa sakit di perut kan aku masih bisa aktivitas. Iso tak kuat-kuat ke lah mas. Aku bilang cerita gitu kan, soal malam panas pak, tapi kok panasnya aneh. Setiap jam 12 malam, jam 1, tapi ntar jam 3 sampai setengah 4 itu udah nggak panas. Itu reda sendiri tanpa aku minum obat. Jadi obat dokter itu sekali tak minum kok nggak ngefek, aku pasti nggak bakal minum lagi gitu loh mas. Sehari kok nggak ngefek aku nggak tak minum gitu. Terus akhirnya udah aku ceritain detail nih sama bapaknya. Terus rasa sakit perutku juga udah gitu kan. Udah aku suruh duduk lah, dan di sebelah aku juga ada temanku tadi yang nganter kan. Suruh duduk membelakangi bapaknya lah. Terus bapaknya kayak telur itu kayak diusapkan di punggung dulu kan. Pertama itu di punggung sama baca ayat Al-Quran tadi kan. Terus udah selesai dipecah tuh telurnya. Diusap itu kamu ngerasain sakit? Enggak sama sekali. Enggak ngerasain sakit. Itu kan kamu datangnya malam tuh habis maghrib. Itu sakit kamu itu demam lagi gak? Iya masih demam. Itu masih. Itu demam. Maghribnya enggak, jam 12 malam. Pas saat datang ke rumahnya Pak yang spiritual itu demam kamu masih turun ya? Iya, masih stabil. Cuma nyeri masih. Banget, nyeri banget. Ketika diobatin kamu nggak ngerasain efek apa? Saya sering kata orang sering panas. Enggak. Cuman telurnya yang panas. Oh, kamu berarti ngerasain panas di telurnya? Ngerasain panasnya di telur. Kalau aku sendiri sih digituin nggak ada gimana-gimananya. Rasanya? Nggak ada lah. Cuman kerasa di telurnya. Bapaknya sempat bilang, Mbak, rasanya gimana gitu kan. Telurnya gimana, cuma bilang kayak gitu. Telurnya kan ditemplek kayak gitu kan lah. Rasanya kan anget lah, nggak panas banget enggak. Telurnya pak kok rasanya anget ya gitu toh. Masih telur yang satu kan. Terus udah selesai habis pertanyaan itu, bapaknya udah kayak diem tok, tapi telurnya masih dipegang sama bapaknya, masih dipegang. Terus aku suruh lihat sama temanku tadi, Mbak, karena ditaruh di piring tuh, Mbak, nek jenengan pengen lihat, bilang kayak gitu. Ya udah dipecah di depanku sendiri telur itu, masih telur yang pertama. Di piring lah, dipecah kayak yang itu belum begitu bau. Setelah berpecah banget, ternyata tuh aku kaget dong mas, keluar kayak apa sih namanya, rambut, benang sama peniti sama silet. Itu tuh itu telurnya gedenya seberapa? Ada rambut, ada benang, ada peniti. Itu telur ayam kampung tuh mas, kan kecil. Standarnya telur ayam kampung. Dibuka itu banyak nggak? Nggak begitu banyak, cuman kayak gumpalan rambut, tapi nggak cuman sehelai, banyak gitu loh. Ya
mungkin 5 helaian lah gitu. Dan telurnya itu busuk banget, aromanya busuk banget, menyengat banget ya. menyengat banget, busuk banget. Terus di situ bapaknya masih diem toh. Oke. Terus aku pasti penasaran dong mas. Aku sih nggak tanya soal disantet atau apa, itu enggak. Kayak aku tanya sama bapaknya tuh gini, loh pak, kok bisa gitu, kenapa? Aku pertanyaanku cuman kayak gitu toh gitu loh. Kenapanya itu karena kamu nggak percaya sama bapak? Bukan nggak percaya sama bapaknya, kok bisa itu masuk ke situ gitu loh. Antara trik sulap atau memang real? Iya, apa Gitu. memang real? Apalagi itu kan yang beli aku sendiri gitu loh. Akhirnya bawa kamu ya, dari Aku bapaknya nggak ya. mungkin ngada-ngada itu loh Oke. mas. Loh pak, kok bisa toh pak? Ada itunya, aku bilang kayak gitu. Terus bapaknya bilang, nggih mbak sekedap, cuman bilang kayak gitu. Bilang dulu gitu kan. Oh nggih pak gitu. Dan akhirnya belum jelasin bapaknya, kan masih ada 2 telur lagi tuh. Masih diobatin lagi. Yang punggung 2 kali, yang perut 1 kali toh. Dengan metode sama tadi, kayak diusap-usap gitu loh. Itu 2 butir telur sekaligus. Itu kan tadi kan stepnya kan diusap, Enggak, tetep, kalau dipecah ya kan, itu duanya berarti diusap dua-duanya juga. Enggak, bertahap juga sama. Bertahap sama tahapannya sama. Yang kedua itu berarti di punggung lagi. Yang kedua masih di punggung lagi. Punggung lagi lalu dipecah. Masih sama. Isinya Masih sama yang pertama tadi. rambut, benang, sama peniti lagi. Peniti sama silet tadi. Baunya juga sama, Baunya masih busuk sama banget. busuk banget. Terus bagian ketiga lagi, yang telur ketiga kan di perut. Yang di perut. Di perut, di perut itu nggak diusap. Cuman kayak aku ditanya tok, Mbak, coba rasain bagian mana yang paling sakit banget, ditanya kayak gitu. Itu berarti yang telur ketiga itu berarti bapaknya itu bawa ini misalnya. Telur dipegang, terus itu yang paling sakit mana, perut itu apa tetap Enggak, tetap ditempel. Jadi yang ketiga itu beda sama yang pertama sama kedua, karena kedua kan bener-bener kayak digeser-geser kayak gitu kan. Terus yang ketiga itu ditanya yang paling sakit mana, terus aku bilang paling sakit itu di ulu hati pak, gitu kan, bukan bagian perut full, enggak, kayak di ulu hati gitu. Ya udah, perut itu tempelin di ulu hati. Telurnya juga nggak diusap-usap, enggak, cuman bapaknya masih baca ayat-ayat Al-Quran gitu kan. Udah selesai, udah ditaruh di piring lagi. masa ditempelin kan kata sering kan, kita sering mual. Enggak ada sama sekali. Cuman pasti telurnya agak anget, itu aja sih. Telurnya anget, dipecah ya masih sama kayak yang telur pertama sama telur kedua. Isinya sama, rambut, Masih sama. Gumbalan rambut, benang sama penitikan. Baunya juga busuk. Baunya busuk banget. Oke, jadi setelah 3 telur itu kan kamu bawa telur hanya 3 nih, udah pecah semua, isinya sama. Terus dari hasil percakapan kamu sama bapak spiritual itu apa? Bapaknya Ya terakhir kan udah selesai, yang itu proses pertama kan. Aku tanya dong, karena aku kan orang awam nih mas, pasti rasa penasaran kan ada. Bapaknya jawab pertanyaanku yang tadi, kok bisa ada itunya pak, bilang gitu. Terus jawab, mbak, yang penting jenengan mari nggih, bilang gitu. Aku berusaha semampuku buat ngobatin jenengan, cuman bilang kayak gitu kan. Terus aku bilang, nggih pak, aku tanya soal terus ini kenapa ya pak sama aku bilang kayak gitu. Terus bapaknya cuman bilang, jenengan dirusoi sama orang, dirusoi sama orang mbak, bilang kayak gitu kan. lewat hal-hal yang di luar logika. Di luar logikanya manusia lah. Terus aku kayak yang kok disalahi, senyalai siapa ya pak, aku sampai tanya kayak gitu. Pasti kan penasaran tuh pasti ada ya mas ya, bukannya aku dendam, enggak, cuman kayak penasaran aja. Terus yang rusoi itu siapa ya pak, bilang kayak gitu. Bapaknya nggak bilang dan nggak mau bilang, katanya mungkin takut timbul fitnah atau apa kayak gitulah. Mbak ya bilang nih, intinya mbak maaf kalau soal itu saya nggak bisa ngasih tahu, bilang kayak gitu. Terus udah, ya udahlah, aku yang penting udah tahu ternyata penyakitku non medis lah, intinya kayak gitu kan mas. Terus bapaknya bilang, mbak ini nanti masih ada pengobatan lagi yang kedua, begitulah, karena nggak belum bersih sepenuhnya. karena nggak segampang ini mbak, soalnya iki rada abot, cuman bilang gitu tok bapaknya. Agak berat lah gitu kan. Terus oh nggih pak gitu, cuman selisih 1 minggu waktu itu,
selisih 1 minggu dari yang pengobatan pertama kan. 1 minggu kemudian kamu datang lagi. Enggak, bapaknya bilang buat ke kos. Karena datang ke ke kosku, tempatmu. ke kosku yang di Semarang kan. Buat bersihin kamar lah, sama bersihin depan-depan, sama bersihin akunya Itu gitu kan. inisiatif bapaknya sendiri. Iya, itu inisiatif bapaknya sendiri. Inisiatif bapak sendiri datang sama temanku yang awal tadi itu kan masih yang nganter. Terus di situ bapaknya datang, tak pikir kan udah nggak bak telur lagi karena bapaknya nggak bilang harus ada telur apa enggak. Ternyata masih pakai telur. Iya, iya beli sendiri lagi. Aku minta tolong sama temanku kan, tapi cuman butuh telur 1 tok waktu itu kan. Masih sama ayam kampung juga. Udah temanku udah kebeli. Di kamar kan, pengobatannya di kamar. Ya ada temanku juga, masih ada teman. Dan itu metodenya juga masih sama. Cuman telurnya itu masih ditaruh di kayak ulu hatiku, bukan udah enggak yang di belakang. Udah enggak di punggung lah. Terus udahlah dibacain ayat Al-Qur'an lagi, dipecah lagi, masih ada yang sama kayak telur pertama. Masih ada, masih ada. Volumenya sama nggak? Banyaknya rambut itu sama nggak? Masih sama semua, cuman bedanya itu di baunya aja sih mas. Udah nggak pudar ya, nggak perlu itu busuk ya? udah nggak terlalu busuk gitu aja. Kalau yang pertama kan busuk tapi kayak coklat banget gitu loh, udah nggak normalnya telur gitu kan. Itu yang kedua. Terus kayak yang di situ udahlah, bapaknya bilang di situ kan udah keluar nih beresin depan kamar, nggak tahu ngapain kayak ituin garam gitu loh, kayak nyebar garam kesana kesini gitu kan, sampai ke gerbang juga. Selesai nyebar garam itu kan masuk lagi bapaknya. Di situ ada obrolan yang bapaknya nggak sanggup, bilangnya kayak gitu. Nggak sanggup secara spesifiknya? Nggak sanggup buat ngobatin aku, buat ngobatin aku. Ra iso dirasake mas, karena aku nafas sithik gitu, wis bener-bener alhamdulillah. Itu ketika kamu buat nafas itu hari ini sudah semakin ngeri. Soalnya aku nafas itu sampai ke sini, sampai ke dada kan, rasa sakit itu pasti aku nafas rasa Itu kan berarti kan kamu seminggu itu bapaknya datang kan, kamu kan sudah berobat ke bapaknya itu. Itu udah ada efeknya? Nggak ada. Masih tetap sakit. Tambah sakit atau enggak standar? Masih sama sih, tiap malam pasti panas. Tambah sakit lagi? Enggak. Cuman masih dengan proses yang sama kayak kemarin gitu. Terus bapaknya bilang, ini Mbak, ini sakitnya luar biasa, ya kan? Terus akhirnya bapaknya mundurkan diri, tidak bisa ngobatin kamu. Terus ketika bapaknya bilang kayak gitu, kamu gimana responnya? Ya aku pasti agak sedih ya mas ya. Maksudnya aku tetap kepikirannya salahku apa ya gitu tok sih. Maksudnya di situ kan salahku tuh apa, terus orang yang buat aku sakit kayak gini kan. Udah terus bapaknya kan pulang tuh. Ya udah aku ngobrol sama teman kan di situ. Mas, kenapa ya kok ngene? Maksudnya aku kudu piye ya? Aku cerita kayak gitu kan. Sama temanmu? Masih tetap sama temanku itu tadi kan. Nah terus gimana ya Noh, bilang gitu. Aku juga bingung. Terus akhirnya kowe kudu ngomong lah mbek wong tuamu, bilang itu karena aku kan masih tak ampet ya mas. Karena aku kan nggak mau nambah beban orang tua. Aku kan nggak mau orang tua aku tahu aku sing loro aku kan sampai ngerti lah. Karena aku kan wis kemarin terpuruk sama perceraian gitu loh, terus malah ketambahan kayak gini gitu kan. Dan akhirnya kayak sing masih tak buat kerja, itu pun rasa sakit itu masih tak buat kerja. Tapi dalam kejadian itu toh mas, aku juga kecelakaan tuh sehari 2 kali itu pernah, dalam keadaan perut sakit itu. Ketika kamu berangkat kerja? Berangkat kerja sama pulang kerja. Tapi ringan? Tapi ringan, kecelakaan ringan yang kamu di situ depresi? mungkin ya. Karena yang kedua kan aku wis pengobatan yang bapak kedua itu tadi kan wis bilang nggak sanggup, itu kan aku pasti kepikiran yang enggak gitu mas. Maksudnya kepikirannya aku kan orang anak ini, cuman ya Allah aku cuma mati sih gitu, udah nggak sih maksudnya? Ya. Aku harus hidup, aku harus kuat. Ya Allah aku cuma mati sih, aku mau lah, maksudnya mati sia-sia di menurutnya disantet gitu loh.
kayak yang sek lah anakku ben gede kok masuk ya aku ngerusai masa aku ngerusai enggak masa aku pengen ngerusai wong tua gitu loh Mas, ngerepotke wong tua dengan ngurusi anakku gitu kan. Terus masih mikir tuh kayak belum siap ngomong sama orang tua tentang penyakitku gitu kan, karena wedine nek aku kok dipikirnya alah ngada-ngada apa ora gitu loh, karena emang sing tak rasa gitu bener-bener ra isa maksudnya nggak bisa diomongin dengan kata-kata tuh nggak bisa. Secara nggak masuk psikis Banget, karena aku kan mikir anak ya Mas ya, ini sopo ya, anak masih kecil, terus aku tak titipin orang tua, terus akhirnya kayak temenku support nih, teman-teman cewek ya, yang deket banget nih, terus aku cerita kok kayak gini ya, yaudah mending kamu tuh izin dulu aja sama supervisor gitu kan, buat pulang dulu ke rumah. Terus aku alhamdulillah kan deket sama supervisorku kan cewek, dia single parent juga gitu loh Mas, jadi dia kayak paham posisi sesama single parent lah. Terus aku cerita di situ sambil nangis kan, Mbak ini gimana ya Mbak ya, aku nek misalkan izin dulu bisa enggak, soalnya sudah hampir 2 minggu ini aku sakit pun aku masih kerja gitu kan. Ya udah kamu tak izinin tapi cuma 2 hari aja ya, jadi kayak kepotong sama liburku yang di minggu depannya lagi gitu, jadi kan tak rapel gitu loh Mas. Terus akhirnya aku pulang nggak bisa sendiri karena anak kegerunjal sedikit kan otomatis sakit Mas. Aku minta tolong sama temanku yang tadi nganter pertama itu kan, diantar pulang ke rumah. Terus di situ aku ngomong sama orang tua. Itu perjalanan pulang itu kan perjalanan Semarang ke Probolinggo itu kan jalannya itu naiknya pelan-pelan banget, pelan-pelan banget Mas, tak suruh pelan-pelan banget, nahan nangis lah Mas, karena ya Allah aku wes perjalanan Semarang dalan alus rasane sakit gitu loh, ngebayangin nek jalan dulu juga jalan masih jelek kan, gimana ya, udahlah tak kuat-kuat ke gitu kan sampai rumah. Akhirnya sampai rumah aku ngasih tahu orang tua, ya udahlah aku cerita. Terus akhirnya ibu dulu yang nangis kan, lah piye to nduk gini gitu kan, kok iso loro, ya ndak tahu emang iki sing tak rasake gitu kan. Terus akhirnya bapak ada inisiatif buat manggil orang pinter lah kayak gitu, karena aku cerita udah tak obatin di yang Semarang itu kan, ternyata masih nggak ada efeknya, dan di situ bapaknya bilang nyerah gitu kan. Terus akhirnya bapaknya nelpon ke orang pinter, yang itu yang nyembuhin yang budeku tadi, masih ke yang budeku itu tadi kan. Udah siapa tahu, udah di situ aku kayak dalam hati mungkin kalau berobat itu harus mantep banget kali ya gitu. Kudu yakin kali ya. Dan akhirnya aku kayak yang wes ya aku kayak mantep nih mbak bapaknya, kayak percaya gitu, yakin masih yo emang keyakinan emang mbak Tuhan gitu, tapi kan kita harus ada lantaran juga kan Mas kan. Udah akhirnya bapaknya datang habis isya waktu itu kan, habis isya datang ke rumah, karena aku kan nggak mungkin kesana, nggak kuat gitu loh Mas. Kesana nggak kesana deh, bapaknya yang pertama ke rumah dulu kan. Habis isya ke rumah, ya masih ngobrol-ngobrol biasa lah. Aku masih ditanyain kayak yang rasa sakit itu tuh gimana, terus sebelumnya udah pernah berobat ke yang lain dulu gitu kan. Ya aku cerita apa adanya, sampai yang medis sampai ke non medis dan sampai telur itu juga. Cuman aku nggak cerita yang soal omongan bapaknya dirusai wong apa enggak, itu enggak aku omongin gitu, masih aku simpen dulu gitu kan Mas. Terus langsung beberapa menit setelah obrolan itulah apa yang aku rasain, aku suruh tiduran dulu, suruh telentang. Sampingku ada bapak ibu, karena anak kan dulu masih ikut sama mertua kan, orang tua mertua lah. Di sana suruh telentang, suruh buka baju yang bagian perut aja, sama suruh pertama yang di perut dulu sih, perut, suruh telentang, dibacainnya nggak ayat Al-Quran. Aku nggak tahu karena bapaknya diem aja gitu, diem mbek tangannya, tapi tangannya masih di atas perutku, ngambang di atas perut, tapi itu nggak ada telur, itu nggak ada.
kayak ditaruh di atas perut. Yang aku rasain sih itu panas, itu ada sampai ke perut tuh panas dalam perut. Rasain ketika tanya Heeh. yang pas dulu. Jadi yang panas, yang kamu rasain panas itu di perut aja atau bagian mana kan? Dalam perut malah. Heeh. Malah dalam perutnya itu. Ya ibarat kata rasanya kita pas di pegunungan minumnya hangat-hangat itu. Kayak gitulah, yang enggak yang panas banget enggak sih Mas, cuman kerasa nek agak anget gitu aja kan. Lah semakin bapak entah baca apa itu kan nggak tahu, karena bapak itu cuman diem merem sambil tangannya di atas perutku gitu kan. Dari situ semakin digosok gini kan, agak digosok tuh perutku tapi nggak nempel, tangannya nggak nempel. Ngambang gitu sambil digosok kok keluar asap sedikit dulu pertama, semakin keluar asap. Yang melihat asap itu kamu? Semuanya semua lihat kan. Di situ ada aku, bapak ibu sama bapak yang nambani itu tadi kan. Udah makin giniin diputer tangannya itu bapaknya ke area perutku, asapnya itu makin banyak keluar dari pori-pori perut gitu Mas, makin full. Udah selesai, dan yang aku rasain nggak yang panas banget, nggak, ya udah masih standar anget gitu tok sih, nggak ada yang mual apa itu juga nggak ada kan. Cuman udah selesai masih diem bapak itu kan, kayak aku ngelihat bapak itu nangis, yang tadinya itu nggak pernah nangis orang tua ya kan, terus bapakku sendiri kok malah nangis gitu kan. Ya aku sendiri jadi kayak bingung ya Mas, ya Allah, sing tak pikir ki aku aja mati sih, penting aku aja mati sih kayak gitu kan. Aku berharap marilah gitu. Udahlah selesai itu kan, ngeliat bapak sama orang tua mungkin udah seneng kali ya, kayak yang ngelihat di depan mereka sendiri ternyata anaknya dirusai wong ki mang nyata gitu kan. Selisih berapa menit itu udahlah bapaknya akhirnya ngomong di situ. Ngomong kalau disalahi sama orang. Sebelum aku tanya bapaknya ngomong sendiri, Mbak, ini dirimu tuh disalahi sama orang, teman kerjamu sendiri. Cuma bilang gitu. Aku pengen tahu tuh, aku penasaran tuh Mas. Kayak yang Pak, boleh tahu nggak cewek apa cowok? Aku bilang gitu, karena aku kan flashback sendiri kan Mas. Cowok Mbak, bilang gitu, tapi ada ceweknya juga, bilang gitu kan. Cowok tapi ada ceweknya juga, ya masih satu inilah, intinya masih satu circle gitu kan. Tapi yang ceweknya itu bilangnya bukan teman kerja, katanya kayak gitu. Terus aku nanya lagi. Jadi indikasinya ada 2 orang yang membuat kamu sakit. Tapi masih mungkin gini ya, sekongkol gitu loh. Kayak sekongkol gitu loh. Kayak gitu sih. Dan aku nanya nama kan, Pak boleh tahu nggak namanya siapa? Aku tanya kayak gitu. Terus bapaknya bilang, maaf Mbak, kalau nama saya nggak bisa kasih tahu, bilang gitu. Cuman saya kasih inisialnya aja. Udah dong aku ngebatin, ih asemi dulu kok inisialnya bodoh ya, karena aku kan kepikiran sama yang sing tak tolak lah, intinya gitulah Mas. Kok inisialnya bodoh ya, alah nggak boleh suuzon. Aku cuman mikir gitu toh, yus lah yang penting mari we now. Dan akhirnya bapaknya nanya ke aku, Mbak, gini nih kan, ini intinya Mbak Eki disantet karo wong sing rak seneng mbek awakmu, dengan tujuan awakmu ki meh dipateni tapi secara perlahan gitu loh, secara perlahan intinya kayak gitu. Mungkin yo ki aku bukannya gimana ya Mbak, mungkin nek rak ketolong iki misalkan urung nemu tombone lah intinya mungkin ya Mas ya. Ada durasi waktu enggak disebutin bapak, misalnya seorang kalau telat 2 minggu sudah? Enggak ada sih, enggak ada, bapaknya enggak nyebutin waktunya kapan misalkan tuh enggak ada. Kalau enggak berarti misalkan telat ketemu tombone, mbah ra ngerti mungkin bisa mengakibatkan akunya meninggal karena tujuannya orang yang nyantet aku pengen gawe awakmu kuwi ra ono Mbak, bilang kayak gitu kan. Terus aku tambah yang gregel ya Mas ya, aku tambah semangat untuk wah kudu mari, kudu mari, kayak sing rasa pengen nangis, rasa apapun itu udah nggak ada, kayak intinya aku semangat we lah buat sembuh gitu kan.
Tapi di situ bapaknya bilang lagi gini, Mbak, ini gimana, pengen tak balikin ke orang sing nyantet jenengan apa Mbak ngiklaske, bilang gitu kan. Terus aku diem, aku kayak batin tok gitu loh Mas. Nek ikhlas itu kan nggak semudah kita membalikkan telapak tangan ya, nggak mungkin bisa kita ikhlas gitu loh. Cuman aku mikir ya wes lah, sementing aku kudu semangat mari gitu aja. Proses dan rasanya wes asap keluar itu udah hilang loh Mas. Rasa sakitnya langsung seketika itu hilang. Iya, hilang asap. Ya udah kayak yang hilang. Normal lah. Bener-bener normal kayak yang biasanya sebelumnya aku kesakitan itu kan. Udah di situ kan tadi bapaknya bilang buat dibalikin lagi ke orangnya yang nyantet jenengan apa udah dibiarin aja, diikhlasin gitu kan. Terus aku ngomong sama bapaknya, nggak usah Pak, gitu. Ya udahlah, yang penting aku sembuh aja Pak, gitu loh. Intinya udah dapat mertombo lah gitu kan. Terus selesai itu bapaknya ya udahlah ngobrol sama bapak ibuku lah. Aku kayak yang dari hal itu, dari hal kamu yang kata orang disampai, kamu disakiti secara kasat mata, ada hal positif untuk membuat hidupnya lebih baik. pasti dong. Ya pasti soal kalau ucapan kan kita nggak ada yang tahu ya Mas ya. Terkadang kita udah berucap baik tapi buat orang yang nggak suka ya udah nggak suka aja gitu loh. Tapi kan aku lebih ke ya udahlah, berarti kedepannya aku lebih hati-hati lagi. Jadi Dan gini, ada tips untuk yang mendengar ini cerita kita ini, cerita kamu deh. Cerita kamu kan mungkin ketika ada sobat mistis yang mungkin kena yang sama seperti kamu, terus tips kamu biar mereka bisa menghadapi hal itu mungkin soalnya kan kamu juga keinget anak, keinget orang tua dan sebagainya kan, itu kan kamu mesti punya tips sendiri buat semangat. kalau tipsku sendiri sih ini ya Mas ya, jangan banyak-banyak berkecimpung sama orang, masih membaur. Karena terkadang kita guyonan, menurut kita guyonan, tapi menurut orang yang lagi perasaannya nggak enak kan pasti nggak bakal menerima guyonan kita. Kalau orang yang positif thinking aja, nggak punya dendam, nggak punya apa kan pasti ya udahlah guyonan gitu. Aku paling loro hati ya udah ngene tok. Tapi kan buat orang yang nggak suka banget, ada hal kemungkinan buat disantet itu mungkin bisa jadi gitu loh Mas. Jadi aku sih ngurangi buat membaur aja sama orang. Kalau misalkan mau guyonan pun sama temen nih, berarti gini, tetap kita bersosialisasi, kita jaga sikap sama omongan aja. aja. Kita lihat lawan, bercanda atau enggak. Ya kita lihat dulu nih lawan teman-teman kita lah di sekitar. Misalnya kita mau bercanda ini, teman kita kira-kira ekspresinya gimana nih. Awalnya kita lihat dulu aja. Kalau misalkan cek rambut, ya udah kita biasa aja ngobrolnya, nggak usah yang kan bercanda kan pasti kita nggak tahu ya Mas, yang namanya bercanda ya kadang sampai body shaming itu kan pasti ada lah. Tipsku sih itu aja sih kayak gitu. Jadi setelah itu kamu sembuh total sampai sekarang ini kamu nggak ngerasain sakit lagi kayak gitu ya? Oh malamnya itu setelah disembuhin aku masih sakit? Masih jam 2-an. Oh, berarti setelah hari itu bapaknya malam itu pas malam itu dini hari ya, dini hari itu kamu sakit lagi? Kan yang keluar asap pertama tuh itu udah enak banget. Terus dini hari itu kamu yang merasakan sakit apa lagi? Ya masih sama kayak perut sakit itu tadi. Masih sama, cuman nggak separah yang kemarin-kemarin gitu kan. Masih sakit. Itu jam 2-an. Aku kan tidur sendiri. Jam 2 kok tiba-tiba aku tuh kebangun sendiri gitu loh Mas. Ngerasa aduh kok wetengku loro neh ya gitu kan. Aduh kayak ada yang gerak tapi itu sakit gitu loh. Kayak gitu rasanya tuh kayak gitu kan. Kayak narik mungkin bisa dibilang kayak ususku dan apa pokoknya organ di dalam tuh kayak ditarik gitu loh, kayak gitu kan. Dan itu nyeri banget. Dan akhirnya aku bangunin bapakku pas seketika itu kan jam 2-an dini hari. Bapak kok perutku sakit lagi ya gitu kan. Malam itu juga bapaknya telepon ke Purwodadi, ke bapak yang nyembuhin aku itu kan. Ditelepon cuman bilang nyuruh ke sana. Aku yang datang ke sana kedua kalinya. Enggak, langsung pagi banget jam 6 jam 5. Habis sholat subuhan lah. Kamu ke tempatnya aku ke sana sama bapakku naik motor. Ya udah diobati dengan metode yang sama. Masih tangannya tadi aku suruh telentang gitu kan. Cuman bedanya
keluar asapnya sedikit, nggak kayak yang awal itu tadi. Terus di yang kedua itu ada telurnya mas, telur ayam kampung itu tadi kan, itu diusapin ke punggung. Itu cuma keluar rambut tok sih waktu itu. Ya mungkin 5 helai ada lah, cuman udah nggak busuk sih. Nah dari situ kayak yang mungkin apa ya namanya, dibersihin apa dikunci gitu, aku nggak tahu sih, kayak yang dipageri gitu loh. Dibersihin terus dipageri biar nggak diserang lagi. Biar nggak diserang lagi. Jadi kan otomatisnya ini gini kan, yang sering orang lihat, sering orang mengatasi hal seperti itu kan, kalau kamu yang disembuhin itu kan orang yang buat kamu sakit itu ngerti. Berarti kan istilah Jawa ini dijoki atau ditambahin lagi terus lagi dibuat lagi kan. Terus akhirnya bapak yang spiritual yang kamu datangi subuh itu akhirnya membentengi dirimu biar nggak mudah diserang lagi oleh siapapun. Tapi setelah pulang dari itu kamu merasakan benar-benar sembuh. Iya benar-benar sembuh sampai detik ini. Tapi bapak itu tadi ada cerita, seketika pulang dari rumahku yang pengobatan pertama, di jalan itu diserang gitu loh mas, katanya diserang sama dukunnya yang berarti salah tak kasat mata. Dan ternyata yang pas malam itu jam 2-an itu kenapa aku bisa kumat lagi, karena kan ya tadi yang Mas Sireng bilang kan dijok lagi gitu loh, karena dari pihak sananya kan tahu. Nah itu dijok lagi, cuman bapak itu ternyata nggak tidur karena masih mantau aku dari rumahnya gitu loh. Nah terus cerita, Mbak, tak ceritani nih pas aku pulang dari rumah jenengan tadi malam itu tuh aku di tengah jalan diserang gitu kan, lampunya dimatiin, lampu motornya. Padahal tuh di tempat itu mesti gelap. Gelap banget. Lewati sawah-sawah kan, masih rumah-rumah tuh nggak ada gitu loh mas. Tiba-tiba tuh lampunya mati aja, padahal motor masih baru, masih normal semuanya gitu kan. Tiba-tiba lampunya dimatiin gitu. Terus di situ ya ada hal ya mungkin istilahnya kayak dukun sama dukun perang gitu ya, aku kurang tahu juga sih mas. Ya bapaknya cuma cerita itu aja sih. Dari pihak sananya nggak terima gitu loh. Nah aku sembuh gitu loh mas. Udah dari situ alhamdulillah sampai detik ini aman sih. Gitu. Kamu bisa sembuh juga karena kamu semangat dan percaya sama Gusti. Karena aku ya yakin aku udah mantep, karena ya tadi ada anak sih mas, jadi aku harus yakin Tuhan menyelamatkan. Lewat bapak itu kayak gitu. Oke sobat mistis, mungkin cerita dari Naomi ini bisa kita buat referensi untuk misalnya sobat mistis ada yang kena sakit kayak Mbak Naomi ini, mungkin harus percaya sama Tuhan. Lewat kita tetap harus lewat action, coba max dulu lah. Iya. Oke sobat mistis, sampai jumpa lagi di cerita berikutnya. Tetap di subscribe ya di channel Review Mistis. Terima kasih Mbak Nomi ceritanya dan pengalamannya. Mungkin dari sobat mistis bisa mengambil titik hikmahnya dari segi positif yang diceritakan Mbak Nomi. Semuanya tetap kita kembalikan kepada yang punya semesta ini, kita semua. Tetap di channel Review Mistis, obrolan ngeri berbau mistis.